يمن نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حما نبينا طه المختار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tentunya saya dan viewers YouTube Manti Gema dimanapun kalian berada. Kedua kalinya, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh keislaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka memuliakan tamu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka mempererat tali kekeluargaan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka berkata baik atau berdiam diri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, pemirsa di rumah pasti pernah bukan menerima tamu? Wah, sepenting apa sih memuliakan tamu itu? Nah, di sini saya akan bercerita tentang sahabat Nabi yang memuliakan tamunya. Sebelumnya, pemirsa sudah dengar belum tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Sabit Al-Ansori? Sabit Al-Ansori adalah keturunan Bani Khazraj yang merupakan sahabat Nabi sejak Nabi berdakwah di Madinah. Beliau juga ikut andil dalam beberapa perang bersama Rasulullah. Beliau juga dikenal memiliki sifat yang dermawan dan mulia. Pada suatu hari saat menjelang berbuka, beliau kedatangan tamu seorang musafir yang tidak punya perbekalan untuk berbuka puasa. Di satu sisi, beliau pun bingung. Beliau mengingat sunnah Rasulullah untuk memuliakan tamunya. Namun, pada saat itu, beliau juga sangat kesusahan dalam hal makanan. Beliau pun mempersilahkan sang musafir untuk masuk ke rumahnya. Beliau bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah masih ada sisa makanan yang tersisa?" Istrinya menjawab, "Demi Allah suamiku, tidak ada lagi sisa makanan yang kusimpan kecuali sedikit." Beliau pun memutar otak dan menemukan akal baik. Beliau pun menyampaikan siasatnya kepada sang istri untuk mematikan lampu ketika waktu berbuka tiba. "Wahai istriku, saat waktu berbuka tiba, matikanlah lampu dan berpura-puralah seolah engkau sedang membetulkannya. Selama tamu kita belum kenyang, jangan pernah engkau menyentuh sedikit pun makanan tersebut." Perkataan beliau pun dibalas anggukan oleh sang istri. Saat waktu berbuka tiba, tamu pun menyantap hidangan tersebut. Sabit dan sang istri berpura-pura berkecap-kecap, seolah mereka juga menyantap makanan tersebut. Padahal mereka sama sekali tidak menyentuh makanan tersebut. Keesokan harinya, sang musafir pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Sabit Al-Ansori pun menghadiri majelis untuk bertemu Nabi dan mendapat pencerahan. Ketika berada di majelis, Nabi pun berkata, "Wahai Sabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Dengan terkejut, Sabit pun merasa malu dan senang. Dalam Islam, memuliakan tamu adalah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah
kepada kita semua. Ada juga beberapa hikmah dari memuliakan tamu. Contohnya, menjalin silaturahmi yang baik, membuka pintu rezeki bagi sang pemilik rumah, dan menghapuskan dosa dari sang pemilik rumah. Nah, pemirsa, bagaimana? Banyak bukan hikmah dari memuliakan tamu? Itu belum semua yang saya ucapkan. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan saya dan kalian harus berpisah. Semoga dari kisah sahabat Nabi kali ini, kalian bisa mengambil pelajaran. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.